Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Sahara Dara Anjani. Ana Zafina Kilal Fatih. Satukan suara, hilangkan ragu dengan pilih nomor 1. Bersama kami SMP IT Almanar semakin terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Alvina Fitri Azahra. Ana Kaisara Marselia. Pasangan nomor urut 2, kreatif, teladan, dan berakhlak mulia. Jangan lupa voting nomor 2 ya. Ayo, pilih nomor 3. Bersama nomor 3, ciptakan siswa yang religius, kreatif, dan inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024 di SMP IT Almanar. Insya Allah kita akan live secara langsung melalui Facebook SMP IT Almanar. Kepada anak-anak ustaz maupun permisa yang ada di rumah, mari kita mengikuti panasnya debat. Akan kita sebentar lagi kita mulai. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara protokol. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan dimoderatori oleh Ustazah Sepni Marlina. Baik, kita lanjut acara berikutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia Raya. Pada anak ustaz yang di sekolah dan di rumah, silakan berdiri. Pada Ustaz hadirin di rumah dimohon duduk kembali.
Baik, kita lanjut acara kita berikutnya, yaitu debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP IT Amanah masa bakti 2023-2024 SMP IT Amanah. Kita panggil moderator kita, yaitu Ustazah Sepni Marnina. Kepada Ustazah Sepni Marnina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Amanah Pekanbaru atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Yosdi Silva SPD selaku kesiswaan SMP Amanah Pekanbaru. Yang terhormat Wakil Kurikulum SMP IT Almanar Ustazah Siti Lestari SPD atau yang mewakili. Yang terhormat Majelis Guru dan Karyawan SMP IT Almanar serta mahasiswa eksistensi mengajar SMP IT Almanar Pekanbaru. Yang terhormat hadirin yang sedang menyaksikan melalui media sosial SMP IT Almanar Pekanbaru Facebook. Untuk sekedar informasi, kegiatan kita hari ini disiarkan langsung melalui media sosial Facebook SMP IT Almanar Pekanbaru. Dan yang berbahagia, siswa-siswi SMP IT Almanar kelas 7, 8, dan 9. Serta yang sama-sama kita banggakan, di hadapan kita telah duduk 3 calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Berikan tepuk tangan yang meriah. Audiens debat calon ketua dan wakil ketua OSIS yang berbahagia. Senang sekali saya Sepni Martina selaku moderator pada hari ini menyambut kalian semua. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia? Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang tak terukur. Hingga hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangkaian acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024 di ruangan SMP IT Almanar Pekanbaru. Salawat besertakan salam tiada hentinya kita haturkan kepada sang pemimpin kita, tauladan kita Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan dan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tujuan acara kita pada hari ini adalah untuk melihat bagaimana potensi dari masing-masing ketua dan wakil ketua OSIS sebagai estafet kepemimpinan yang akan menjabat di tahun ajaran baru 2023-2024 menggantikan periode sebelumnya. Hadirin peserta debat yang terhormat dan para audiens yang berada di sini, izinkan saya Sepni Marnina selaku moderator untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Pertama adalah pembukaan yang telah dibuka oleh MC. Selanjutnya perkenalan kandidat ketua OSIS SMP IT Almanar periode 2023-2024. Acara selanjutnya pembacaan tata tertib debat. Acara selanjutnya sesi pemaparan visi misi dan program kerja unggulan. Sesi selanjutnya sesi tanya jawab antara pasangan calon. Dan sesi selanjutnya sesi pertanyaan seputar kepemimpinan. Sesi terakhir adalah sesi pertanyaan umum yang mana pertanyaan tersebut akan kita ambil dari para audiens yang ada di sini dan yang ada di rumah. Lalu sesi penutup sebagai orasi dari
ketiga calon yang menjadi kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Baik audiens yang terhormat yang berada di sini maupun yang ada di rumah, agar acara kita berjalan dengan lancar, mari bersama-sama kita membuka kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, perkenalan kandidat Ketua OSIS SMP IT Almanar Pekanbaru. Bagi yang namanya disebutkan, silakan untuk berdiri. Baik, instruksinya sudah ditangkap dengan baik. Pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan nomor urut 1, yaitu Sahara Dara Anjani dan Zafina Akila Al-Fatih. Dari kelas 8 Yazid bin Abu Suyad. Dipersilakan berdiri. Yang mana Sahara Dara Anjani saat ini sedang menjabat sebagai Sekretaris OSIS periode 2022-2023. Dan Zafina Akila Al-Fatih ini merupakan siswi kita yang berprestasi di bidang pidato. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon. Silahkan duduk kembali. Pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS urutan nomor 2. Di hadapan kita ada Alvina Fitria Az-Zahra dan Kaisara Marcelia dari kelas 7 Amal Junia. Yang mana mereka berdua ini adalah salah satu-satunya pasangan calon dari kelas 7 yang lolos terpilih sebagai kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya pasangan calon nomor 3, yaitu Muhammad Arif Habibi dan Adriani Az-Zahra. Yang mana mereka merupakan salah satu pasangan calon dari kelas 8 Yazid bin Abu Suyad. Yang mana Arif Habibi dan Sahar Az-Zahra ini sekarang menjabat pada Sekdit Rohis periode 2023-2024. Baik, silahkan duduk kembali. Sama-sama telah kita ketahui, 3 pasangan yang terpilih di hadapan kita ini merupakan kandidat ketua dan wakil ketua OSIS yang telah mengikuti 3 rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia secara baik. Telah dilaksanakan bersama, sudah ada di hadapan kita 3 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelum aturan debat hari ini dilaksanakan, mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu apa orasi dari mereka, apa jargon dari mereka, dan apa ada yel-yel yang ingin mereka sampaikan untuk membangkitkan semangat kita sebagai pemilih ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Kepada pasangan calon nomor 1 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan suara, Hilangkan ragu. dengan pilih nomor 1 bersama kami. SMP IT Almanar semakin terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nomor urut 1 silahkan duduk kembali. Nomor urut 2 dipersilakan untuk menyampaikan. Beli jarum bersama si Anya. Belinya di pasar Kediri. Assalamualaikum semuanya.
Izinkan saya untuk memperkenalkan calon saya. Pasangan nomor 2, kreatif, disiplin, dan berakhlak mulia. Kalian sekian untuk pasangan calon nomor 2. Kita lanjut kepada pasangan calon nomor 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main sepeda di jalan raya. Jalan-jalan ke kota tua. Jika ingin sekolah jaya, pilihlah nomor 3. Sudah ada pantun ini. Mau pantun lagi nggak? Masak air sampai mendidih. Setelah itu membeli sosis. Jangan salah memilih. Pilihlah abang yang cerdas dan ganteng ini menjadi ketua OSIS. Ada lagi pantunnya? Udah. Oke, baiklah. Pertanyaan yang ketiga. Buat audiens yang di rumah boleh dikasih like-nya untuk SMPT Almanar baru. Bagaimana sudah mulai terlihat siapa yang akan dipilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024? Sudah ada 6.000 viewers kita hari ini. Baik, para audiens yang saya banggakan. Untuk tertibnya acara kita hari ini, maka sesi debat ini akan kita berikan aturan. Mohon disimak dengan seksama. Tata tertib debat calon ketua dan wakil ketua OSIS 2023-2024. Yang pertama, bakal calon maupun audiens dilarang untuk menimbulkan keributan dalam bentuk apapun. Saya ulangi sekali lagi, moderator ulangi sekali lagi. Bakal calon maupun audiens dilarang untuk menimbulkan keributan dalam bentuk apapun. Kedua, masing-masing calon kandidat dilarang memotong pembicaraan calon kandidat lainnya. Saya ulangi, masing-masing calon kandidat dilarang memotong pembicaraan calon kandidat lainnya. Ketiga, bakal calon maupun audiens dilarang melontarkan ujaran kebencian. Yang ketiga, bakal calon maupun audiens dilarang melontarkan ujaran kebencian. Yang keempat, debat akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan visi dan misi serta program unggulan dari kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sesi kedua adalah menjawab pertanyaan dari pasangan calon lainnya. Pertanyaan ini sudah disiapkan oleh masing-masing pasangan calon. Sesi ketiga adalah sesi tanya jawab, yang mana pertanyaan telah disediakan di dalam amplop. Dan sesi keempat adalah sesi pertanyaan dari para audiens, boleh dari siswa, boleh dari guru, maupun dari para penonton yang ada di grup. Untuk sesi pemaparan visi misi dan program kerja, setiap kandidat bakal calon lainnya wajib menanggapi baik dalam bentuk pertanyaan maupun tanggapan mengenai visi misi dan program kerja unggulan yang telah dipaparkan oleh calon tersebut. Moderator ulangi sekali lagi, untuk sesi pemaparan visi misi dan program kerja,
Setiap kandidat bakal calon lainnya wajib menanggapi, baik melalui pertanyaan maupun tanggapan, mengenai visi misi maupun program kerja yang telah dipaparkan oleh kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Paham? Yang keenam, dalam sesi penyampaian visi misi dan program kerja, pasangan calon yang ingin menanggapi terlebih dahulu wajib mengangkat tangan, kemudian mengatakan izin interupsi. Sekali lagi diulangi, dalam sesi penyampaian visi misi dan program kerja, pasangan calon yang ingin menanggapi terlebih dahulu wajib mengangkat tangan dan mengatakan izin interupsi. Ketika moderator memberikan izin, barulah pasangan calon boleh menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan. Ketujuh, setiap pasangan calon diberikan waktu selama 2 menit untuk mempersiapkan jawaban. Sudah kita lihat bersama-sama di hadapan kita ada timernya, ada stopwatch untuk mengukur waktu mereka memikirkan jawaban. Memikirkan jawaban diberikan waktu sebanyak 2 menit. Setiap pasangan calon diberikan waktu selama 4 menit untuk menyampaikan visi misi dan program kerja unggulan serta untuk menjawab pertanyaan. Jadi ketika pasangan calon menyampaikan visi misi, program kerja dan menjawab pertanyaan, kita berikan waktu selama 4 menit. Pasangan calon yang memberikan pertanyaan dan tanggapan diberikan waktu selama 30 detik. Diulangi sekali lagi, pasangan calon yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan diberikan waktu hanya 30 detik. Lalu, sesi menjawab pertanyaan dari kandidat lain. Kandidat lain diperbolehkan memberikan tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada sesi sebelumnya. Untuk sesi tanya jawab, masing-masing akan memilih 1 dari 3 pertanyaan yang telah disediakan di dalam amplop, dan calon lain diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh kandidat yang menjawab. Untuk sesi terakhir, sesi pertanyaan umum, pada sesi ini tidak ada pertanyaan dan tanggapan dari pasangan calon lain. Jadi, untuk sesi pertanyaan umum adalah pertanyaan yang didapatkan dari para audiens, dari para guru atau dari pertanyaan yang ada di kolom komentar Facebook SMP ITE Almanat Pekanbaru, dan tidak akan ditanggapi atau diberikan pertanyaan oleh pasangan calon yang lain. Jadi masing-masing pasangan calon akan menjawab soal yang sama. Jadi satu soal itu dijawab oleh 3 pasangan calon yang ada di hadapan kita. Untuk penutup, kita berikan kesempatan durasi penyampaian closing statement selama 3 menit. Untuk penutup, durasi penyampaian closing statement selama 3 menit. Dan yang terakhir, wajib mematuhi peraturan dan instruksi yang diberikan oleh moderator. Yang terakhir, wajib mematuhi peraturan dan instruksi dari moderator. Sampai di sini, paham? Selanjutnya kita masuki acara hangat yang pertama. Sesi pemaparan visi misi dan program kerja unggulan oleh kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS 2023-2024. Kepada masing-masing calon akan diberikan waktu sebanyak 4 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulannya. Jadi untuk para audiens yang ada di sini dan yang ada di rumah,
Silahkan simak dengan seksama. Karena ini akan mempengaruhi penilaian kita, siapa yang akan kita pilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Setelah dipaparkan visi misi dan program kerja unggulan, masing-masing kandidat yang lain akan memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan oleh kandidat yang menyampaikan visi dan misi. Waktunya sebanyak 2 menit. Lalu pasangan calon yang dipersilakan menjawab atau menanggapi pertanyaan, waktu yang diberikan adalah 4 menit. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu kita mulai. Siap? Siap pasangan calon? Sudah siap? Dengan segala visi-misi dan program kerja unggulannya. Baik, kita persilakan untuk yang pertama kali menyampaikan visi, misi dan program kerja unggulan adalah dari kandidat pasangan calon nomor urut 1, Sahara Dara Anjani sebagai sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Anda akan menyampaikan visi dan misi serta program unggulan kami. Visi kami ialah mewujudkan dan mengembangkan karakteristik siswa-siswi SMP IT Al-Manar agar lebih disiplin, agamis, sopan santun, serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, mengembangkan serta mengasah potensi minat dan bakat serta hobi mereka supaya siswa-siswi SMP IT Al-Manar lebih tahu, terbuka terhadap minat dan bakat serta hobi mereka. Misinya yang pertama ialah melakukan pemeriksaan kelengkapan atribut sekolah sesuai dengan aturan sekolah, seperti memakai kaos kaki warna putih pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat, dan memakai kaos kaki berwarna hitam atau kaos kaki pramuka pada hari Kamis. Yang kedua, dengan mengadakan acara pentas seni, kelas meeting, ajang pencarian bakat. Caranya, kami akan bertanya terlebih dahulu kepada siswa-siswi acara apa yang akan kami adakan untuk menarik perhatian siswa-siswi terhadap acara tersebut. Program kerja unggulan kami yang pertama ialah MAKSIS, yaitu program magang di OSIS, di mana program ini memperbolehkan siswa-siswi di luar dari anggota OSIS untuk mengikuti acara magang tersebut. Bagaimana caranya? Kalian bisa mengikuti acara tersebut atau program tersebut pada saat OSIS melakukan event atau acara yang ada di sekolah ini. Yang kedua ialah bincang publik. Kami mengundang siswa-siswi bahkan guru untuk diwawancara mengenai hal prestasi murid, bakat, serta tanya jawab seputar OSIS SMP Al-Manar atau seputar SMP Al-Manar. Yang ketiga yaitu Recycling is Art, di mana pada setiap 2 bulan sekali siswa-siswi SMP Al-Manar bisa mengikuti program daur ulang adalah seni, yaitu mendaur ulang sebuah barang bekas menjadi karya seperti tas, dompet, kotak pensil, bahkan bunga hiasan. Yang keempat ialah IIMH, yaitu Islam is my heart, di mana program tersebut mengajarkan siswa-siswi belajar mengetahui Islam lebih dalam lagi, mengajarkan siswa-siswi menjadi pribadi yang lebih baik, serta membuka mata hati siswa-siswi untuk lebih peka terhadap Islam. Seperti apa kegiatannya? Yaitu mengadakan Jumat bersih, one day one coin, serta lomba bernuansa Islam. Yang kelima yaitu SKS, seni kreativitas siswa. Di sini kreativitas siswa diasah, bakat dan minat siswa juga dilatih.
mengembangkan motorik keaktifan siswa dan siswi. Seperti apa contohnya? Seperti mengadakan kelas meeting, pentas seni, serta literasi. Literasi itu di mana siswa-siswi yang mempunyai bakat serta minat dan hobi dalam menulis novel, cerita, pendek, jurnal, dan yang hobi membaca akan diajak untuk mengikuti literasi. Yang keenam yaitu suara hati siswa. Di program ini, siswa-siswi bahkan guru diperbolehkan mengirim surat atau pertanyaan kepada murid, guru, dan anggota OSIS tanpa si penerima ini tahu siapa yang mengirim suratnya. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menjawab keresahan pikiran pengirim untuk dijawab oleh penerima, memberi saran kepada penerima tentang apa yang kurang atau tidak tepat atas apa yang dilakukannya. Yang terakhir, Waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Bagaimana dengan visi-misi dan program unggulan yang telah dipaparkan oleh pasangan calon nomor urut 1? Luar biasa? Luar biasa. Ada program surat terbuka, ada program magang di OSIS. Nah, ini program unggulan yang belum pernah terlaksana di sini. Ini sangat membantu teman-teman yang belum terpilih nantinya jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Pengen ngerasain gimana sih cara rasanya kerja sama di organisasi OSIS. Nah, ada magang OSISnya. Jadi nggak cuma mahasiswa yang magang, OSIS juga ada magangnya. Terus ada kegiatan bersih-bersih, ada kegiatan cintain Islam. Iya, berarti mendukung program SMPT Almanar menjadi religius, smart, dan fun. Baik, pasangan nomor urut 1 sudah memaparkan visi misi dan program unggulannya. Kita dengarkan bersama-sama tanggapan ataupun pertanyaan yang telah disiapkan oleh pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Waktu yang diberikan untuk memberikan pertanyaan sebanyak 2 menit. Baik, silahkan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaannya. Izin interupsi untuk menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara kalian mengembangkan serta mengasah potensi siswa? Pertanyaannya, bagaimana kalian mengembangkan dan mengasah potensi siswa? Kepada kandidat nomor 1 dipersilahkan menjawab. Waktu yang diberikan 4 menit. seperti program kami tadi, kami melakukan SKS yaitu seni kreativitas siswa. Di sini kami bisa mengembangkan minat, bakat, serta hobi dari siswa. Bagaimana pasangan nomor urut 2? Ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan? Sudah cukup? Ada tambahan dari pasangan nomor urut 1? Baik, kita lanjut kepada pasangan nomor urut 3. Silahkan untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan dan diberikan waktu selama 2 menit. Izin interupsi. Ana ingin bertanya, apa tujuan dari program kerja kalian yaitu Maksis? Tujuan dari program Maksis tersebut. Baik, silahkan pasangan nomor urut 1 sudah jelas pertanyaannya. Silahkan menjawab, waktu yang diberikan selama 4 menit. Izin interupsi menjawab. Tujuan kami untuk melakukan Maksis itu supaya siswa-siswi yang belum terpilih menjadi OSIS atau bahkan kelas 9 yang belum pernah merasakan OSIS bisa mencoba magang tersebut. Dan mungkin kalau misalnya mereka di SMA pengen masuk OSIS, mereka tuh sudah pernah tahu bagaimana cara kerja OSIS, bagaimana OSIS itu melakukan program, bagaimana OSIS itu mengadakan acara, apa-apa saja yang dipersiapkan oleh OSIS. Jadi kalau mereka ingin mencoba OSIS di sekolah lain atau di kesempatan lain, mereka sudah tahu. Baik, sudah cukup nomor urut 1. Nomor urut 3 ada tanggapan kembali?
Sudah cukup? Oke, baik. Sudah kita dengarkan bersama-sama jawaban dari kandidat nomor urut 1. Jadi program unggulan mereka itu ada yang namanya magang di OSIS, Maksis. Jadi walaupun kita nggak terpilih jadi anggota, suatu saat nanti misalnya kita masih bisa mengembangkan potensi itu dengan cara ikut magang di OSIS. Gimana caranya? Harus pilih nomor urut 1 kalau mau magang di OSIS. Kita lanjut untuk pemaparan visi misi dan program unggulan dari pasangan nomor urut 2, Alvina Fitria Az-Zahra dan Kaisara. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi kami berdua ialah visi menjadikan SMP IT Almanar sekolah yang berkualitas dan aktif seperti mengikutkan lomba-lomba ke sekolah lain serta menjadikan siswa-siswi SMP IT Almanar siswa yang berprestasi, berakhlak mulia, lebih disiplin dan berkarakter. Misi kami mengutamakan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi terhadap Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah, meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai kegiatan serta memberikan contoh yang terbaik untuk siswa-siswi SMP IT Almanar. Program kerja unggulan kami yaitu 1. Kegiatan keputrian. Kegiatan keputrian, kegiatan yang dimana sharing atau memberi saran kepada siswi SMP IT Almanar. 2. Pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya infak setiap hari Jumat, membaca Al-Qur'an sebelum pelajaran dimulai, mengadakan acara Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj dan lain-lain. 3. Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah, merayakan ulang tahun kemerdekaan dan lain-lain. 4. Meningkatkan kepedulian antar siswa-siswi seperti ketika ada murid yang sakit kita jenguk atau sedang terkena musibah. Mengadakan pentas seni secara berkala sebagai ajang untuk menyalurkan bakat siswa. Mengadakan kegiatan besar yang berhubungan dengan kesenian. Mengabadikan dokumentasi, membuat laporan kegiatan sekolah. Mengadakan kegiatan operasi semut atau yang disebut dengan membersihkan lingkungan sekolah dengan seluruh siswa. Mengadakan lomba kebersihan kelas setiap 1 bulan sekali dengan memberikan reward bagi kelas yang paling bersih dan rapi. Sekian dari kami. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Bagaimana? Sudah didengarkan visi misi dan program kerja unggulannya? Di sana mereka akan mengadakan kegiatan program unggulan keputrian, yang mana kegiatan tersebut juga belum pernah terlaksana di sini. Jadi bagi teman-teman, bagi audiens di sini, bagi siswa-siswi yang ingin merasakan gimana sih program kerja unggulan keputrian itu, pilih pasangan calon nomor urut 2. Baik, sebelum kita lanjut kepada pasangan nomor urut 3, kita berikan kesempatan kepada pasangan
calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan yang akan dijawab oleh pasangan kandidat nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilahkan waktu yang diberikan selama 2 menit. Izin interupsi ingin menanya. Gunanya keputrian itu apa? Baik, pertanyaannya, apa guna dari program unggulan keputrian itu? Silahkan, pasangan nomor urut 2 silahkan dijawab, waktu yang diberikan untuk menjawab selama 4 menit. Izin interupsi untuk menjawab pertanyaan. Kegiatan keputrian itu kami buat karena kami ingin sharing atau menyarankan atau memberi saran kepada siswi tentang edukasi kewanitaan atau tentang kewanitaan dalam Islam dan tentang kewanitaan dan lain-lain. Cukup, ada lagi? Baik, dari pasangan kandidat nomor urut 1 ada yang ingin menanggapi atau menambahkan pertanyaan? Cukup? Baik, kita lanjut kepada pasangan nomor urut 3. Silakan untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapannya. Waktu yang kita berikan selama 2 menit. Izin interupsi, mau bertanya. Bagaimana kalian bisa mengedukasikan teman-teman kalian tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah? Silakan ulangi pertanyaannya satu kali lagi. Bagaimana kalian bisa mengedukasikan teman-teman kalian tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah? Pertanyaannya, bagaimana cara kalian mengedukasi teman-teman agar menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Sudah jelas pertanyaannya? Bagaimana cara pasangan nomor urut 2 untuk mengedukasi teman-teman yang ada di sini untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Sudah jelas pertanyaannya? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Waktu yang kita berikan selama 4 menit. Izin interupsi untuk menjawab pertanyaan. Hal yang kami lakukan untuk mengedukasikan lingkungan supaya bersih, yaitu selalu mengingatkan siswa-siswi agar lebih menjaga kebersihan atau kami membuat peraturan-peraturan dan sanksi jika dilanggar. Iya. Bagaimana pasangan nomor urut 3? Ada ingin menanggapi atau ingin bertanya kembali? Sudah cukup? Cukup. Pasangan nomor urut 1 ingin bertanya kembali? Sudah cukup. Baik. Mereka punya trik sendiri agar dipilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Gimana? Mau pilih nomor urut 2? Mau? Atau yang nomor urut 1? Atau yang nomor urut 3? Kita lanjut kepada pasangan nomor urut 3. Sebelum kita lanjut, kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita hari ini. Pasangan nomor urut 3, kandidat nomor urut 3. Ada Ketua Muhammad Arif Habibi dan wakilnya Adriani Azahra. Kepada kandidat nomor 3 dipersilahkan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja unggulannya. Waktu yang kita berikan selama 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ana di sini untuk menyampaikan visi dan misi Ana serta program kerja unggulan Ana. Visi Ana membangun generasi berkarakter unggul dan berwawasan global menuju masa depan cemerlang. Dan misinya, pertama, pengembangan kepribadian holistik. Maksudnya holistik itu apa sih? Holistik itu mengacu pada upaya untuk mengembangkan suatu aspek individu, termasuk aspek sosial, emosional, intelektual, dan spiritual. Dan yang kedua, kreativitas dan inovasi.
kita menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong siswa-siswi untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko dalam mencari solusi terhadap tantangan masa kini dan masa depan. Yang ketiga, mewujudkan rasa kepedulian sosial. Sini kami mengorganisir kegiatan sosial dan mengorganisir kegiatan amal guna mereka yang membutuhkan. Dan keempat, pengembangan minat dan bakat. Kami menyediakan platform bagi siswa-siswi untuk mengembangkan minat dan bakatnya di klub-klub ekstrakurikuler atau program kreatif lainnya. Yang terakhir, mengedepankan kearifan lokal. Maksudnya apa sih? Maksudnya menghargai dan melestarikan budaya lokal melalui program-program yang sudah ada dan ini bertujuan untuk memperkuat identitas dan kekayaan budaya lokal tersebut. Dan program kerja unggulan kami yang pertama yakni program bakti sosial. Sini kami mengorganisir kegiatan amal seperti penggalangan dana, pengunjungan ke panti asuhan. Dan yang kedua itu adalah kampanye kesadaran. Di sini kami menyelenggarakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial seperti stop bully atau stop pelecehan seksual. Dan yang ketiga, mengadakan kompetisi budaya seni dan keagamaan. Di sini kami mengadakan kompetisi budaya seni termasuk bidang tari, musik, atau yang lainnya. Dan keagamaan untuk menciptakan semangat siswa-siswi dalam aspek tersebut. Dan yang ke berapa lagi? Yang keempat. Yang keempat yakni adalah program lingkungan. Di sini bertujuan untuk mensadarkan bahwa akan lingkungan seperti kita menanam pohon, mendaur ulang, dan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir nih, kompetisi olahraga. Kita menyelenggarakan kompetisi turnamen antar kelas maupun antar sekolah. Misalnya turnamen basket, futsal, atau yang lain-lainnya yang berbau olahraga. Dan tujuan dari program ini untuk meningkatkan semangat kompetitif. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini pasangan nomor urut 1 dan 2 sudah mulai panas mendengarkan program kerja dari pasangan nomor urut 3. Yang mana programnya ada 5 tadi ya dipaparkan ya. Ada yang tentang sosial, ada yang tentang kerja bakti, ada yang tentang minat bakat siswa di bidang olahraga, di bidang seni, perlombaan dan lain sebagainya. Kira-kira siapa nih yang mau dipilih? Nomor 1, 2 atau 3? 4? 1? 2? 3? Baik. Sebelum kita mulai pada sesi berikutnya, kita berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan mengenai visi misi dan program unggulan yang telah disampaikan. Silakan pasangan nomor urut 1. Izin interupsi ingin bertanya. Contoh kegiatan kreativitas dan perspektif apa yang akan kalian lakukan? Silakan ulangi pertanyaannya satu kali lagi. Contoh kegiatan kreativitas dan efektif apa yang akan kalian lakukan? Contoh kegiatan aktivitas dan kreativitas apa yang ingin dilaksanakan? Contoh kegiatannya, gambarannya. Baik, silakan pasangan nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 4 menit. Izin interupsi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi program-programnya itu contohnya seperti menghias mading dan
menghias lingkungan sekolah kita. Dah. Baik, pasangan nomor urut 1 ada yang ingin menanggapi kembali? Cukup? Nomor urut 3 ingin menambahkan? Cukup? Cukup. Baik, kita lanjut kepada pasangan nomor urut 2. Silahkan memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Waktu yang diberikan selama 2 menit. Izin interupsi. Untuk bertanya, apa tujuan kalian membuat misi kreativitas dan inovasi? Apa tujuan kalian membuat misi Kreativitas dan inovasi. kreativitas dan inovasi? Baik, silahkan menjawab kandidat pasangan nomor urut 3. Waktu yang kita berikan selama 4 menit. Izin interupsi. Jadi di situ tujuannya untuk mendorong siswa berpikir kreatif dan inovatif dan berani mengambil resiko dalam mencari keputusan. Dah. Cukup. Bagaimana pasangan nomor urut 2 ingin menambahkan kembali? Cukup? Tidak ada sanggahan? Baik. Sudah kita saksikan bersama nih, 3 pasangan kandidat kita sudah menyampaikan visi, misi, dan program kerja unggulan mereka. Kira-kira sampai di sini sudah terbayang ya pengen pilih nomor berapa? Sudah. Untuk lebih meningkatkan keyakinan kita, kira-kira pasangan yang pengen kita pilih ini udah pas nggak sih untuk menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Kita lanjut pada sesi berikutnya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab antara pasangan calon. Jadi mereka ini sudah mempersiapkan satu pertanyaan pamungkas untuk menguji pengetahuan lawannya. Jadi kita sama-sama menilai kira-kira dari 3 pasangan ini mana sih yang paling jago dalam menjawab pertanyaan yang dipaparkan secara rahasia. Siap? Siap mendengarkan sesi berikutnya? Siap menyaksikan sesi berikutnya? Siap penonton yang di rumah siap? Siap. Baik, kita masuk kepada sesi berikutnya. Sebelum kita masuk, kasih tepuk tangan yang paling meriah lagi. Biar makin hot jawaban-jawabannya. Untuk peraturan sesi tanya jawab antara pasangan calon akan dipersilakan menyampaikan pertanyaan yang telah mereka siapkan, lalu akan dijawab oleh pasangan calon yang dituju. Pertanyaan boleh sama atau boleh berbeda, silahkan. Kepada pasangan calon urut 1 dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Waktu yang kita berikan untuk membacakan pertanyaan sebanyak 2 menit dan untuk menjawab selama 4 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilahkan. Izin interupsi bertanya. Untuk pasangan nomor urut 2, apakah kalian yakin semua program yang kalian buat itu akan terlaksana dan disetujui oleh sekolah? Baik, pertanyaan yang sangat panas sekali. Apakah kalian yakin program kerja yang kalian buat itu akan disetujui oleh sekolah? Gimana pasangan nomor urut 2? Sudah siap untuk menjawab? Bagaimana pasangan nomor urut 2? Sudah siap untuk menjawab? Apakah kalian yakin bahwa program kerja yang kalian buat itu akan disetujui oleh sekolah? Wow. Baik, silakan. Pasangan nomor urut 2, kita kasih waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban. Kalau teman-teman di sini ada yang dikasih pertanyaan seperti itu, gimana ya jawabannya? Insya Allah, atas izin Allah semua akan terlaksana dengan baik. Iya. Tapi belum tentu jawaban pasangan nomor urut 2 seperti itu. Mana tahu mereka memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Sudah siap menjawab pasangan nomor urut 2? Baik, silahkan. Izin interupsi untuk menjawab. Insya Allah yakin.
Karena program yang kami buat itu adalah program yang belum ada di sekolah ataupun sedikit pun ada, tapi tidak semuanya ada. Nah, itu jawabannya. Karena program yang mereka buat ini ada yang belum pernah dibuat di sini, walaupun ada yang udah terlaksana, hanya beberapa. Gimana, pasangan nomor urut 1 ada sanggahan? Tidak, cukup. Cukup? Hanya segitu saja? Baik. Lanjut lagi, pasangan nomor urut 1, silakan duduk. Pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan terpanasnya untuk pasangan nomor urut 3. Waktu yang kita berikan untuk bertanya 2 menit, waktu untuk menjawab, untuk memikirkan jawaban selama 2 menit, menjawab 4 menit. Izin interupsi. Upaya apa yang akan kalian lakukan kalau seandainya salah satu atau beberapa program kerja kalian dikiranya sulit dilakukan di sekolah ini? Pertanyaannya, bagaimana upaya kalian kalau misalnya program kerja yang kalian sudah siapkan itu susah untuk dilaksanakan di sini? Apa yang akan kalian lakukan? Sebagai, kalau kalian misalnya terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Sudah jelas pertanyaannya? Apa upaya yang akan kalian lakukan jika program kerja yang sudah kalian siapkan itu sulit untuk dilaksanakan di sini? Siap untuk menjawab? Baik, langsung dijawab oleh pasangan nomor urut 3. Keren, kasih tepuk tangannya boleh. Silakan pasangan nomor urut 3. Jadi jika ada program kami yang sulit untuk dilaksanakan, kami akan melaksanakannya tersebut dengan semaksimal mungkin dan meminta bantuan kepada guru-guru agar program itu dapat terlaksanakan. Bagaimana nomor urut 1? Sudah menerima jawabannya? Sudah, tidak ada sanggahan? Baik, nomor urut 3 sudah mempersiapkan jawabannya terlebih dahulu tanpa memikirkan. Jadi dia akan siap tempur untuk melaksanakan kegiatan dengan bantuan siapa? Dengan bantuan guru-guru, dengan bantuan kepala sekolah, dengan bantuan kita semua. Lanjut, pasangan nomor urut 2, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pasangan nomor urut 1. Waktu yang kita berikan 2 menit, untuk menjawab 4 menit dan untuk memikirkan jawaban selama 2 menit. Izin interupsi untuk menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara kalian menyikapi perbedaan pendapat atau pola pikir dalam suatu organisasi? Sudah bisa diterima jawaban pertanyaannya? Bagaimana cara kalian menyikapi perbedaan pendapat yang ada pada anggotanya nanti? Kalau misalnya mereka terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, silahkan dijawab. Baik. Izin interupsi menjawab. Tentunya kami akan berdiskusi matang-matang untuk bisa disepakati oleh sesama anggota. Jadi mungkin kami akan melakukan improvisasi sehingga tidak ada terjadi penolakan atau perbedaan pendapat lagi. Nah, jawaban dari nomor urut 1, nanti kalau misalnya terdapat perbedaan pendapat antara anggota OSISnya, mereka akan melakukan improvisasi bagaimana agar suaranya jadi satu. Ada tambahan? Nomor urut 1, nomor urut 2 ada sanggahan? Tidak ada. Lanjut, pasangan nomor urut 2 silahkan sampaikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor urut 3. Izin interupsi untuk memberikan pertanyaan. Silahkan. Jika terjadi masalah atau hal yang menghambat rencanamu sebagai pemimpin, bagaimana cara kamu menyikapi hal tersebut? Baik, silahkan ulangi pertanyaannya 1 kali lagi. Jika terjadi masalah atau hal yang menghambat rencanamu sebagai pemimpin, bagaimana cara kamu menyikapi hal tersebut? Kalau misalnya kamu mendapatkan masalah atau hambatan nih, apa yang akan dilakukan? Baik, dijawab oleh ketua. Silahkan pada pasangan calon nomor urut 3, waktu yang kita berikan untuk menjawab selama 4 menit. Jadi sikap anak untuk menyikapi masalah tersebut yaitu menyelesaikannya terlebih dahulu dan menanyakan apa masalah tersebut.
Cukup? Ada tambahan? Dan Ana mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Bagaimana cara Iya, karena yang paling baik pemecahan masalah itu adalah jalan keluar. Jadi menurut pasangan nomor urut 3, dia akan mencari bagaimanapun caranya jalan keluar atas permasalahan yang ada. Dari pasangan nomor urut 2 ada tambahan atau ingin menyanggah? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang akan dilontarkan oleh pasangan nomor urut 3 kepada pasangan nomor urut 1. Sebelum itu kasih dulu tepuk tangan untuk calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Masih kurang semangat. Satu kali lagi tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Silakan kepada pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1. Izin interupsi. Ana ingin bertanya pada kandidat nomor 1, bagaimana kalian mengkoordinasi organisasi tersebut, organisasi OSIS? Pertanyaannya bagaimana cara kalian mengkoordinasi organisasi OSIS tersebut? Gimana program kepemimpinannya? Sudah siap dijawab? Mau dipikirkan dulu? Baik, kita berikan waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban. Coba teman-teman yang di sini, audiens yang di rumah, kira-kira kalau misalnya menjadi ketua organisasi, gimana nih cara mengorganisir anggota-anggotanya? Yang punya jawaban di kolom komentar silahkan. Yang punya jawaban di sini silahkan dijawab di dalam hatinya masing-masing. Dan kira-kira jawaban kita itu bakalan sama nggak ya sama jawaban yang dilontarkan oleh pasangan nomor urut 1 nantinya? Karena sedikit banyak teman-teman yang di sini pasti nanti bakalan ikut merekrut sebagai anggota OSIS periode 2023-2024. Nah, mereka bertiga inilah calon-calon pemimpin kalian nantinya. Waktunya berjalan, masih ada 1 menit lagi. Kita ulangi pertanyaannya, bagaimana cara ketua dan wakil ketua jika terpilih akan mengatur para anggotanya? Sudah siap dijawab? Silahkan dijawab, waktu yang kita berikan selama 4 menit. Izin interupsi menjawab. Kami akan memberikan pengarahan kepada setiap anggota dirasa tentang apabila dirasa kurang koordinasi, kami juga bisa meminta kerjasama kepada mereka untuk lebih organisasi tersebut agar lebih kompak lagi, cara mereka mengajak mereka untuk saling kerjasama agar kompak, agar tidak ada keributan juga, jadi koordinasinya lebih bagus. Kata pasangan nomor urut 1, mereka akan mengkoordinasi anggotanya, diajak ngobrol, diajak bicara, seperti itu ya. Baik, dari pasangan nomor urut 3 ada tambahan atau sanggahan? Sudah cukup? Sudah puas dengan jawaban nomor 1? Sudah. Udah kebayang nih gimana nih konsep kepemimpinan dari nomor urut 1. Kita lanjut, silakan pasangan nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Waktu yang kita berikan 2 menit untuk memberikan pertanyaan. Interupsi untuk bertanya. Proker kalian di bidang minat dan bakat yakini mengadakan kegiatan besar yang berhubungan dengan kesenian dan menggunakan dana keuntungan untuk disumbangkan. Yang dipertanyakan, bagaimana dari sebuah dana keuntungan tersebut bisa ada? Silakan ulangi pertanyaannya 1 kali lagi.
Yang dipertanyakan, bagaimana dari sebuah dana keuntungan tersebut bisa ada? Oke, kalau misalnya nomor urut 2, baik, ada tambahan lagi? Baik, pertanyaannya nanti kalau misalnya nomor urut 2 punya program terus yang berkaitan dengan ekonomi gini, ada keuntungan, gimana cara mereka mendapatkan income tersebut? Gimana cara mereka mendapatkan keuntungan tersebut? Kita dengarkan pemaparan dari nomor urut 2. Untuk mempersiapkan jawaban kita berikan waktu selama 2 menit. Teman-teman di sini ada yang punya jawaban nggak? Gilang mau jawab? Mau bantu kelompok nomor urut 2 menjawab? Boleh diulang soalnya 1 kali lagi. Proket kalian di bidang minat dan bakat, yakni mengadakan kegiatan besar yang berhubungan dengan kesenian dan menggunakan dana keuntungan untuk disumbangkan. Yang dipertanyakan, bagaimana dari sebuah dana keuntungan tersebut bisa ada? Jadi program kerja minat dan bakatnya itu kan akan dilaksanakan terus akan mendapatkan keuntungan. Nah, gimana caranya biar keuntungan itu ada? Sudah? Sudah, dipersilakan menjawab, waktu yang kita berikan selama 4 menit. Izin interupsi untuk menjawab pertanyaan. Mengapa keuntungan itu ada? Karena dana yang telah kami kumpulkan itu berlebih, makanya kami berniat untuk disumbangkan. Oh, jadi dana keuntungan yang mereka dapatkan dari program tersebut, dari kegiatan tersebut akan disumbangkan. Iya. Karena contoh minat dan bakat yang akan dilaksanakan? Mengadakan pentas seni. Mengadakan pentas seni. Baik, pasangan nomor urut 3 ada sanggahan, silahkan. Mendapatkan dananya itu dari mana? Itu dia pertanyaannya, mendapatkan dananya itu dari mana nih? Sedangkan kegiatan tersebut malah membutuhkan dana, ya nggak sih? Iya. Wow. Itu kira-kira kegiatan OSIS dananya dari mana sih? Turun dari atas. Boom. Mau lomba futsal tunggu dananya dari atas, boom. Minta sumbangan, boleh. Nomor urut 3 sudah tidak sabar ingin menyanggah jawaban nomor urut 2. Nomor urut 1 masih stay cool. Waktu untuk menjawab habis. Pasangan nomor urut 3 ada sanggahan kembali. Sudah ada jawaban pasangan nomor urut 2? Izin interupsi untuk menjawab pertanyaan. Dana yang didapatkan itu hasil rapat jika disetujui oleh pihak anggota OSIS. Misalnya jika dananya itu ada jika disetujui, tapi jika tidak disetujui kami tidak akan mengambil dananya. Seperti itu, gimana? Silahkan tanggapi. Nomor urut 3.
Ada teman-teman di sini yang mau bantu menjawab? Ada? Ada, boleh kita persilahkan. Akan mengadakan kegiatan seni ini. Baik. Sudah? Nomor urut 2. Sudah pas jawabannya, tidak ingin menambahkan lagi? Nah, sampai di sini sudah terbayang kan seperti apa calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan kalian pilih? Siapa pendukung nomor urut 1, mana suaranya? Nomor urut 1 mana suaranya? Nomor urut 1 mana suaranya? Pasangan nomor urut 2 mana suaranya? Sekali lagi, yang di rumah mana pendukung nomor urut 2? Pasangan nomor urut 3 mana suaranya? Makin panas nih. Baik, sudah tidak ada tanggapan, sudah tidak ada sanggahan. Baik, untuk sesi tanya jawab antar pasangan kandidat sudah selesai. Kita lanjut pada sesi pertanyaan seputar kepemimpinan. Kepada masing-masing calon ketua OSIS periode 2023-2024 dipersilakan mengambil masing-masing satu amplop yang ada di sini yang berisikan pertanyaan, yang mana pertanyaan ini nantinya akan dijawab dalam waktu 4 menit. Sudah siap? Dan sama seperti sesi sebelumnya, pasangan kandidat lain diperbolehkan untuk memberikan sanggahan maupun pertanyaan mengenai jawaban yang diberikan oleh kandidat yang menjawab. Sekali lagi diulangi, pasangan calon lain diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan maupun sanggahan atau tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh kandidat yang menjawab soal tersebut. Baik, kepada pasangan calon kandidat nomor 1 calon ketua OSIS dipersilakan untuk memilih salah satu amplop. Pasangan nomor urut 1 memilih nomor 2. Lanjut, silakan pasangan nomor urut 2, nomor yang tersisa amplop nomor 1 dan nomor 3. Pasangan nomor urut 3 memilih amplop nomor 1. Nomor 1. Pasangan nomor urut 2 memilih amplop nomor 1. Tersisa hanya satu amplop. Silakan ke calon ketua OSIS periode 2023-2024. Nomor urut 3 mengambil nomor 3. Untuk pertanyaan yang ada di amplop itu adalah pertanyaan yang berbeda-beda dan mereka belum tahu apa pertanyaan yang ada di dalam amplop tersebut. Mari kita simak bersama-sama apa jawaban dari para calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Apakah pertanyaan ini akan terjawab dengan sempurna atau malah angkat tangan, dada-dada ke kamera? Baik, silakan pasangan nomor urut 1 buka amplopnya dan moderator akan membacakan soalnya. Buka amplopnya. Ya. Pertanyaan pada amplop nomor 2. Jika kalian terpilih sebagai
ketua dan wakil ketua OSIS. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara kegiatan OSIS dan pembelajaran di sekolah? Jika suatu saat kalian diminta untuk menghadap kesiswaan, sedangkan di saat yang bersamaan sedang diadakan ulangan di kelas. Pertanyaan diulangi, jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian membagi waktu antara kegiatan OSIS dan kegiatan pembelajaran? Jika suatu saat kalian diminta menghadap kepada kesiswaan, sedangkan di saat yang bersamaan sedang diadakan ulangan di kelas. Silahkan pasangan nomor urut 1 untuk menjawab. Dan bersiap-siap pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3 untuk menanggapi, menyanggah, ataupun memberikan pertanyaan. Izin interupsi menjawab. Tentunya kami sebagai siswa mengedepankan nilai untuk kegiatan OSIS. Kami akan improvisasi untuk di-reschedule lagi kegiatan OSIS tersebut untuk menghadap kesiswaan. Walaupun kesiswaan yang memanggil harus rapat segera, akan mereschedule kembali jadwalnya bersama kesiswaan. Gimana ini akan berpengaruh terhadap pemilihan oleh suara guru nantinya ini. Gurunya akan mengizinkan atau tidak. Tapi menurut pasangan nomor urut 1, mereka akan mengedepankan nilai pembelajaran. Jadi urusan OSIS itu nomor 2. Gimana nih yang pengen pilih pasangan nomor urut 1, kira-kira udah pas nggak ya jawabannya? Baik, pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3, silahkan yang ingin menanggapi. Dari pasangan nomor urut 2, ada sanggahan, tanggapan, ataupun pertanyaan? Cukup? Baik. Pasangan nomor urut 2 ingin memberikan Izin interupsi untuk memberikan tanggapan. Apakah menurut kalian organisasi itu tidak penting? Nah, apakah menurut pasangan nomor urut 1 organisasi itu tidak penting, lebih penting pembelajaran? Silahkan dijawab. Izin interupsi menjawab. Tidak ada yang bilang organisasi itu tidak penting. Tapi kami sebagai siswa, karena memang tujuan utama di sini belajar, organisasi bisa dijadikan kegiatan sampingan. Gue kasih tepuk tangan untuk jawaban dari kandidat nomor 1, luar biasa. Gimana pasangan nomor urut 2 ingin memberikan sanggahan kembali? Sudah cukup. Pasangan nomor urut 3 gimana? Ada sanggahan atau tanggapan? Cukup? Wah, ternyata pasangan nomor urut 3 satu suara sama pasangan nomor urut 1, tidak ada sanggahan, pertanyaan maupun tanggapan. Kita lanjut kepada pasangan nomor urut 2. Memilih pertanyaan amplop nomor 1. Silahkan dibuka. Baik, pertanyaan yang diambil oleh pasangan nomor urut 2 adalah pertanyaan nomor 1. Dengarkan dengan seksama pertanyaannya. Jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang akan kalian lakukan jika program kerja ataupun kegiatan yang telah kalian rancang dengan baik
dan didukung oleh teman-teman tetapi tidak disetujui oleh pihak sekolah. Jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang akan kalian lakukan jika program kerja atau kegiatan yang telah kalian rancang dengan sangat baik dan didukung oleh teman-teman yang lain tetapi tidak disetujui oleh sekolah? Bagaimana pasangan nomor urut 2 siap untuk menjawab? Kita kasih waktu 2 menit untuk mempersiapkan jawaban. Nih para pendukung nomor urut 2, jika suatu saat kalian sudah sepakat pengen ngadain kegiatan tapi malah nggak didukung nih sama pihak sekolah, nih sedang diperjuangkan jawabannya. Sampai di sini kira-kira udah ada yang beralih, kira-kira mau pilih, yang tadinya mau pilih nomor 1 berubah jadi pengen pilih nomor 2 gitu. Udah ada nggak? Atau masih tetap kokoh dengan pilihan awal? Masih nomor 1 di hati? Atau nomor 2 di hati? Atau nomor 3 tetap di hati? Jangan sampai teman-teman di sini tidak menggunakan hak pilihnya, karena hak pilih itu hanya ada satu untuk satu orang, tidak bisa digantikan. Sudah siap? Nomor urut 2 menjawab, silahkan. Izin instruksi untuk menjawab pertanyaan. Hal yang kami lakukan adalah mengubah sesuai dengan apa yang diinginkan pihak sekolah, tetapi tidak mengurangi ciri khas apa yang disetujui oleh teman-teman. Baik sekali, jawabannya luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat nomor urut 2. Jadi mereka akan tetap memperjuangkan programnya agar terlaksana dengan ciri khas program tersebut, tetapi tidak harus menghilangkan karena tidak disetujui. Baik, nomor urut 1 dan nomor urut 3, ada yang ingin memberikan tanggapan, sanggahan atau pertanyaannya? Nomor urut 1 cukup? Nomor urut 3? Cukup? Baik, nomor urut 1 dan nomor urut 3 ini sudah sepakat nih sama jawaban nomor urut 2 ternyata. Kita lanjut kepada pasangan calon nomor urut 3 yang dapat bagian amplop nomor 3. Silahkan dibuka amplopnya. Setelah sesi ini kita akan lanjut ke sesi pertanyaan umum. Jadi nanti dari siswa boleh bertanya, dari guru boleh bertanya, dari audiens yang ada di rumah silahkan bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar, akan kita bacakan nanti ya. Akan kita bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh setiap masing-masing kandidat. Buat teman-teman di sini sudah ada yang menyiapkan pertanyaan? Sudah? Oke, nanti untuk sesi pertama pertanyaan umum kita berikan waktu, kita berikan 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing kandidat. Sudah siap kandidat 3? Pertanyaannya, jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana kalian memutuskan suatu keputusan jika di dalam organisasi tersebut terdapat perbedaan pendapat oleh anggota OSIS, yang mana keputusan tersebut dapat memecah belah organisasi OSIS yang kalian pimpin? Pertanyaannya diulangi, jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana kalian memutuskan suatu keputusan jika di dalam organisasi tersebut terdapat perbedaan pendapat oleh anggota OSIS, yang mana keputusan tersebut dapat memecah belah organisasi OSIS yang kalian pimpin?
Silahkan dijawab. Izin instruksi. Adanya perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Yang menjadi persoalan adalah jika kedua belah pihak tidak saling menghargai. Maka sikap Ana akan menghargai pendapat tersebut dan tidak memaksakan pendapat sendiri untuk menghindari konflik yang terjadi dalam internal pengurus OSIS. Oke baik, jawaban yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon kandidat nomor urut 3. Bagaimanapun pendapat itu adalah hal yang biasa, hal yang sudah lumrah akan terjadi perbedaan pendapat itu. Karena semua kita di sini wajib untuk mengutarakan pendapat. Jadi Ketua OSIS nanti akan memikirkan bagaimana caranya memberikan pendapat, memberikan keputusan hasil mufakat yang paling baik. Baik, untuk pasangan nomor urut 1 dan 2, silakan yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan dipersilahkan. Nomor urut 1, ada tambahan, sanggahan ataupun pertanyaan? Cukup? Sepakat dengan nomor urut 3? Sepakat. Nomor urut 2, ada sanggahan, pertanyaan ataupun tanggapan? Tidak ada? Baik. Sampai di sesi ini sepertinya sudah mau satu suara ini. Tidak ada sanggahan, tidak ada pertanyaan, tidak ada tanggapan. Baik. Kalau begitu kita lanjut kepada sesi akhir. Sesi yang paling mendebarkan. Karena dari tadi kayaknya wajah-wajah di sini sudah tidak sabar ingin melontarkan pertanyaan-pertanyaan panasnya ini. Iya kan? Untuk sesi pertanyaan umum yang pertama, kita buka 2 pertanyaan. 2 pertanyaan ini akan dijawab oleh masing-masing kandidat yang ada di depan kita. Baik, silakan kepada siswa yang ingin bertanya. Silakan sebutkan nama, kelas, dan jabatan kalau. Silakan berdiri. Silakan pasangan kandidat 1, 2, 3 untuk menyimak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023 ingin mempertanyakan kepada calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Jika kalian terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024, lalu dalam waktu 3 bulan pertama tidak ada program yang terlaksanakan, apakah kalian siap melepaskan jabatan kalian? Jika siap, apa alasannya? Dan jika tidak siap, apa yang akan kalian lakukan? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika kalian terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024, lalu dalam jangka waktu 3 bulan pertama kalian tidak melaksanakan program apapun, apakah kalian siap melepaskan jabatan kalian? Jika siap, berikan alasannya. Dan jika tidak siap, apa yang akan kalian lakukan? Wow, ini sangat menguji pemikiran 3 kandidat kita di depan nih. Kalau misalnya programnya nggak ada yang terlaksana selama 3 bulan, sanggup nggak ngelepasin jabatan? Atau kalau nggak sanggup, apa yang mau dilakukan? Nah, baik, pasangan nomor 2 ingin menjawab terlebih dahulu, silahkan. Izin interupsi untuk menjawab pertanyaan. Siap, karena itu memang kesalahan kami. Seharusnya kami itu dari awal mengerjakan program kerja kami. Sudah ditangkap jawabannya? Pasangan nomor urut 2 siap untuk melepaskan jabatannya karena dia merasa tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya. Seperti itu? Ada tambahan kembali? Sudah cukup? Cukup. Kasih tepuk tangan dulu untuk kandidat nomor 2. Kandidat nomor 1 silakan untuk menjawab. Izin interupsi. Kami tidak akan melepaskan jabatan karena setelah kami dipilih berarti insya Allah kami sudah diamanahkan. Baik. Dan yang akan kami lakukan adalah berusaha
sebisa mungkin sekuat tenaga untuk menjalankan program tersebut. Nah, sudah terdapat perbedaan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kandidat nomor urut 1. Jadi bagaimanapun apapun yang akan terjadi, mereka akan tetap mempertahankan jabatannya. Karena sebagai janji bahwa mereka siap menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, artinya siap untuk melaksanakan segala program yang telah mereka laksanakan. Pasangan nomor urut 3 seperti apa ini? Kira-kira jawabannya akan sama seperti pasangan nomor urut 1 atau nomor urut 2 ya? Silakan untuk menjawab. Siap-siap pertanyaan kedua ya. Izin interupsinya. Jadi kami tidak akan melepaskan jabatan kami. Karena kami dari awal sudah berjanji akan melaksanakan program-program kami. Dan kami telah, misalnya kami kepilih, berarti kami kami dipercaya oleh kalian semua. Cukup, ada tambahan lagi? Cukup. Baik, jawaban yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 3. Jadi mereka juga tidak akan melepaskan jabatannya, karena kalau mereka sudah terpilih artinya kita semua percaya kepada mereka untuk memimpin. Lanjut pertanyaan kedua, dari ruangan sini atau dari ruangan sebelah atau dari audiens yang ada di rumah boleh bertanya? Dari guru-guru boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hana Jadinata, kelas 7 Amar bin Yasir. Izin bertanya, masing-masing calon, jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa program kerja kalian jangka pendek yang sangat ingin kalian laksanakan dalam waktu 2 bulan ke depan? Pertanyaannya dari Salsabila Hana Jayadinata kelas 7. Apa program kerja jangka pendek yang sangat ingin kalian laksanakan dalam waktu 2 bulan ke depan? Apa program kerja yang sangat ingin kalian laksanakan dalam jangka waktu 2 bulan ke depan? Berarti bulan Oktober sampai November. Apa program kerja yang ingin sekali kalian laksanakan dalam jangka waktu 2 bulan ke depan? Jadi nanti kalau dicatat jawabannya nih, nanti kita tagih 2 bulan ke depan. Kira-kira programnya terlaksana atau enggak? Silakan yang ingin menjawab terlebih dahulu. Program apa ya kira-kira? Kalau futsal kayaknya banyak nih pendukungnya nih. Tapi yang di kolom komentar udah ada pertanyaan Ustadz? Belum. Yang dari ruangan kita sebelah ada pertanyaan, silahkan boleh masuk ke ruangan sini. Atau dari Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menggali lagi sejauh mana pemahaman kandidat kita. Silakan baik pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Salsabila. Izin interupsi. Dalam waktu terdekat ini mungkin kalau insya Allah terpilih, kami akan menjalankan program One Day One Coin, di mana setiap siswa masing-masing menyedekahkan koinnya seikhlasnya. Menyedekahkan koin seikhlasnya. Dalam jangka waktu 2 bulan ini akan melaksanakan kegiatan One Day One Coin. Jadi 1 hari 1 koin untuk disedekahkan. Kasih tepuk tangan yang paling kuat untuk pasangan kandidat nomor urut 1 atas jawabannya. Berarti pasangan nomor urut 1 mengedepankan sedekah nih, sosial.
Gimana pasangan nomor urut 2 siap untuk menjawab? Jika kami izin interupsi untuk menjawab pertanyaan. Jika kami berdua terpilih sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan mengadakan pentas seni atau yang diminati siswa sebagai secara berkala sebagai ajang untuk menyalurkan bakat siswa. Jadi dalam waktu 2 bulan ke depan, kandidat nomor 2 akan melaksanakan kegiatan minat dan bakat yang akan dilaksanakan. Contoh kegiatannya ada yang paling banyak diminati sama siswa. Berarti nanti kalau mereka terpilih sebagai ketua dan wakil ketua, mungkin kita bakalan dikasih formulir gitu, kira-kira mana ya kegiatan yang mau kalian laksanakan yang paling didukung sama siswa-siswi SMP IT Almanar. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk jawaban dari pasangan kandidat nomor urut 2. Tersisa pasangan kandidat nomor urut 3. Sudah siap menjawab? Baik, akan dijawab oleh wakil. Izin interupsi ingin menjawab pertanyaan. Insya Allah kalau kami kepilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun ini, kami akan mengadakan program kampanye kesadaran. Gunanya program ini sangat penting bagi siswa dan siswi karena di program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial. Sudah cukup? Ada tambahan? Tidak. Baik, dari kasih tepuk tangan dulu buat pasangan kandidat nomor urut 3. Mereka akan mengadakan kesadaran, kampanye kesadaran. Jadi dari nomor urut 1 ingin mengadakan kegiatan One Day One Coin. Yang nomor urut 2 ingin mengadakan kegiatan menggali minat dan bakat siswa lagi, pengen diadain kegiatan apa gitu, entah itu lomba atau kegiatan yang lain. Yang pasangan kandidat nomor urut 3 ingin mengadakan kegiatan kampanye kesadaran. Nah, kira-kira nih lebih pengen ke yang nomor 1? Yang pengen kegiatan nomor 1 terlaksana, mana tepuk tangannya? Nggak ada. Pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor urut 3. Wah, siap nih, pengen ngadain kegiatan kampanye kesadaran. Tapi jangan salah, bisa jadi suara yang di sebelah lebih berat kepada nomor 1 atau nomor 2. Atau dari tepuk tangannya sudah terbaca yang bakalan naik adalah nomor urut 3. Atau jangan-jangan tahun ini kita dipimpin oleh nomor urut 2 dari kelas 7. Baik, masih ada pertanyaan dari ada satu lagi. Berarti dari kolom komentar nggak ada pertanyaan ya? Perkenalkan, nama Ana Syafa dari kelas 9. Pertanyaan saya, seberapa penting jabatan ini bagi kalian? Baik, pertanyaannya sangat hot sekali nih. Seberapa penting jabatan ini untuk kalian? Apakah sepenting? Silakan pasangan yang ingin menjawab. Seberapa penting jabatan ini untuk kalian sehingga kalian siap mencalonkan diri menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024? Sembari kita menunggu kandidat
1, 2, 3 menyiapkan jawabannya, untuk sekedar informasi, insya Allah kita akan melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu pada hari Senin, pada tanggal 18 September 2023. Masing-masing siswa diberikan 1 kali hak suara pemilihan. Jadi diharapkan kepada seluruh siswa-siswi untuk hadir pada hari Senin. Untuk perhitungan, sampai saat ini informasi yang didapatkan ada persentase perhitungan antara siswa dan guru. Jadi dari 100% suara yang ada di SMP IT Almanar akan dibagi. Misalnya pembagiannya 40% dari suara siswa dan 60% dari suara guru. Atau nanti sesuai dengan kesepakatan yang akan disepakati bersama. Jadi jika teman-teman di sini sudah punya pilihan di dalam hatinya, pengen pilih nomor 1, 2, atau 3, harus datang hari Senin, harus sampaikan, harus mencoblos. Karena kegiatan OSIS ini merupakan salah satu kegiatan demokrasi terkecil, sama seperti pemilihan umum. Jadi kita melek pemilu mulai dari sekarang. Sudah siap? Pasangan nomor urut berapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Seberapa penting jabatan ini untuk kalian? Gak penting-penting amat sih gitu. Atau sangat penting? Baik, pasangan nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan dari Syafa. Silakan pasangan nomor urut 3. Izin interupsi ingin menjawab. Penting. Kami sangatlah penting, jabatan kami sangatlah penting karena kami yang memimpin dari suatu organisasi tersebut. Kamilah patokan terbesar dalam organisasi tersebut. Sudah dijawab? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan kandidat nomor urut 3. Selanjutnya pasangan nomor urut 1 atau 2. Atau kami tidak ingin menjawab, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Baik, silakan pasangan nomor urut 2 untuk menjawab. Izin interupsi untuk menjawab pertanyaannya. Menurut kami sangat penting karena kami ingin mengembangkan siswa-siswi yang ada di sekolah ini serta ingin mewujudkan visi misi yang telah kami buat. Baik, kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 2. Cukup? Selanjutnya pasangan nomor urut 1. Seperti apa tanggapannya? Izin interupsi menjawab. Sangat penting karena dari awal kami sudah bertekad dan yakin ingin mendapatkan jabatan yang diinginkan, serta kami juga bisa mengasah potensi kami dalam hal kepemimpinan serta bertanggung jawab. Kami juga sebagai pemimpin dari sebuah organisasi. Masa iya bagi kami jabatan itu tidak penting? Kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk pasangan kandidat nomor 1. Jadi menurut mereka jabatan itu penting. Kalau nggak ada jabatan, gimana mau memimpin? Tapi tanpa jabatan pun kita harus sudah bisa memimpin diri kita sendiri. Baik, terakhir sepertinya tidak ada pertanyaan dari kolom komentar, tidak ada pertanyaan dari luar. Satu pertanyaan terakhir sebelum acara ini kita tutup. Ada?
dari kakak kelas 9. Ini kayaknya pertanyaan yang paling hot ini daripada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Biasanya kalau pertanyaan penutup itu seperti itu dia. Perkenalkan, nama Ana Aulia, Ana dari kelas 9. Pertanyaannya, jika tidak terpilih, bagaimana perasaan kalian dan apa yang akan kalian lakukan? Wow, kalau misalnya kalian tidak terpilih, gimana perasaan kalian? Langsung, aduh, terpilih nggak ya? Tapi siapapun yang terpilih di sini, semoga tetap amanah mengemban amanah yang telah diberikan oleh teman-temannya. Sudah ada yang siap menjawab? Bagaimana perasaan ketua dan calon wakil ketua OSIS ini kalau misalnya tidak terpilih di periode yang satu ini? Apakah masih ingin mengikuti pemilihan di tahun yang akan datang? Khususnya untuk pasangan nomor urut 2. Karena mereka masih punya kesempatan 1 tahun lagi untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode berikutnya. Sudah ada? Dengan penuh keyakinan, dengan penuh tanggung jawab, calon ketua dan wakil ketua OSIS menata kata-katanya. Jikalau misalnya mereka tidak terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, atau mau sekalian menyampaikan pesannya gitu kan, buat kita semua di sini, silahkan. Baik, akan dijawab pertama kali oleh pasangan dari kandidat nomor urut 2. Izin interupsi ingin menjawab. Sedih karena kami tidak terpilih sebagai pemimpin. Kami belum dapat dipercayai, tetapi kami akan tetap semangat dan mencari jabatan baru yang sesuai dengan keinginan kami lagi. Baik, kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk pasangan kandidat nomor urut 3. Pastinya sedih, tapi mereka akan terus berusaha agar meningkatkan potensi mereka sebagai pemimpin. Begitu? Ada tambahan lagi, Ketua? Sudah? Nomor urut 1 dan 2 sudah siap jawabannya? Kalau teman-teman di sini ingin menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, terus nggak terpilih, gimana perasaannya? Sedih? Nangis? Guling-guling?
Yang paling sedih adalah ketua OSIS kita periode tahun ini, karena dia sebentar lagi akan melepaskan jabatannya. Baik, akan dijawab oleh pasangan kandidat dari nomor urut 1. Izin interupsi menjawab. Kami pasti akan merasakan kesedihan, tapi kami tidak akan berlarut dalam kesedihan tersebut karena kami kan bisa mencobanya di lain waktu, bisa mencoba menjadi anggota atau di jenjang selanjutnya kami juga bisa mencoba kembali mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua. Sudah cukup? Dan juga kami akan mengoreksi kembali apa yang kurang dari yang kami sampaikan sehingga kami tidak bisa terpilih. Dari koreksi tersebut kami bisa kembali semangat dan bisa mendapatkan motivasi dari mengoreksinya. Sudah cukup? Cukup. Baik, kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk jawaban dari kandidat nomor 1. Sedih itu sudah pasti katanya. Tapi walaupun tidak terpilih, mereka akan mencoba di lain waktu dengan jabatan yang lain gitu untuk tetap mengembangkan potensinya kembali. Jadi tidak hanya berhenti di sini, mentang-mentang tidak terpilih sudah tidak ingin menjabat jadi anggota lagi misalnya. Silakan pasangan nomor urut 2 sudah siap dengan jawabannya? Apakah ini jawaban yang berbeda atau sama? Kita lihat. Izin interupsi untuk menjawab pertanyaan. Ya pastinya akan sedih, tetapi kami akan mencoba atau berusaha lagi di periode selanjutnya. Dan jika kami tidak terpilih lagi di periode selanjutnya, kami akan menerima dengan ikhlas dan kami akan mencalonkan sebagai anggota. Sudah cukup? Baik, sama jawabannya ternyata. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk pasangan kandidat nomor urut 2. Mereka juga akan sedih, tapi tidak akan berhenti di sini. Baik, untuk sesi terakhir, untuk sesi pertanyaan sudah selesai, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Untuk sesi terakhir, dipersilahkan kepada masing-masing calon untuk menyampaikan ajakan atau meminta dukungan kepada teman-teman audiens, guru, ataupun siswa-siswi di sini untuk maju sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Dipersilahkan untuk menyampaikan ajakan atau meminta dukungan kepada teman-teman audiens dan para guru untuk memilih kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Kepada pasangan calon kandidat nomor 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual lemak di pasar Minggu, pulangnya jam 1. Pemilu tidak seperti bermain dadu. Maju bersama nomor 1. Kasih tepuk tangan dulu buat kandidat nomor 1. Amanah dalam melangkah, ikhlas dalam membantu. Pilih nomor 1. Ikhlas. Amanah dalam melangkah, ikhlas dalam membantu. Ikhlas dalam membantu. Pilih nomor 1. Pilih nomor 1. Ya, pilih nomor 1. Suara memilih nomor 1, mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berubah nggak pilihannya nih? Masih tetap? Masih tetap yang di hati tadi? Masih. Oke, kita dengarkan ajakan dari kandidat nomor 2. Dipersilahkan. Beli tahu di pasar raya, minumnya pakai soda. Kalau ingin sekolah kita jaya, jangan lupa pilih nomor urut 2. Kasih tepuk tangan. Kalau pengen sekolah kita jaya, jangan lupa pilih nomor 2. Satu aja. Oke, kalau pengen sekolahnya jaya, pilih nih nomor 2. Mana pendukungnya nomor 2? Baik, kita lanjut kepada pasangan nomor urut
nomor 3 untuk menyampaikan ajakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pilih nomor 3. Bersama nomor 3 ciptakan siswa yang religius, kreatif, dan inovatif. Iya. Mau pantun nggak? Mau dong. Masak air sampai mendidih. Lalu membeli sosis. Cakep. Jangan salah milih. Pilih abang cerdas dan ganteng ini sebagai ketua OSIS. Lagi nggak? Lagi boleh. Ikan tongkol, jaso enggol. Nomor 3 nih bot, senggol guys. Luar biasa semangat audiens dan semangat calon kandidat. Sudah berubah pilihan ya? Sudah ada yang terpengaruh? Sudah siap memilih hari Senin? Siap. Baik audiens yang berbahagia, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara. Hari ini kita sudah menyaksikan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikut serta menggunakan hak pilihmu untuk mendukung kandidatmu. Dan moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah menyaksikan baik secara langsung maupun secara streaming melalui media sosial karena telah mengikuti kegiatan ini dengan tertib mulai dari awal hingga akhir. Dan terima kasih atas partisipasi pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi apresiasi yang paling meriah untuk kegiatan kita hari ini. Keren sekali. Baik. Boleh pantun? Boleh. Pemimpin bijaksana tak pernah molor. Sopan santun si jati diri. Saya Setni Marnina selaku moderator mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di debat calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.